Tapi hubungan antara manusia dengan asalnya dengan bumi itu tidak pernah terputus. Di mana antara kamu dan imam itu terhalang oleh sungai. Saksikan terus Suara Quran TV bersama Sedangkan Kiai hadis Haji yang Syarif mengharuskan Ahmad Al-Fatihah. MASKMA. Ada pesan Allah. Uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun itu sakana yaskun. Biasanya suka berhubungan dengan suami istri. Litaskunu ilaiha. Uskunnya Adam, tidak langsung istrinya. Uskuna. Kenapa? Sukun itu kan namanya harokat. Jadi laki-laki biasanya berharokat. Jangan kotor pikirannya. Dan kalau baru bisa sukun kalau sudah ketemu zauj-zauj. Paham ya? Baik itu harokat doma, fathah, kasroh maupun. Tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Makan apa yang kamu suka. Cuma aku pesen 2. 1, wala taqraba hadhihi syajarah. Trimo ing pandum, kamu tidak boleh mendekati pohon yang satu. Nanti kalau tafsir isarinya fima syajara bainahum. Wah, itu sananya. Itu nanti saja kalau sudah madan tua. Dari sekian juta pohon, mulai dari pohon manggis, pohon, semua boleh kamu makan. Hanya satu yang tidak boleh. Dampaknya nanti kamu berdua zalimin, minal zalimin. Itu yang pertama. Walaupun dia ada di kebunmu, ada di kantormu, mungkin di mejamu, atau cairnya dengan stempel dan tanda tanganmu, jangan. Itu kan korupsi namanya. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakum min jannati fatashqa. Ini ada satu tokoh, yaitu mantan ketua MPR, maksudnya ketua jin, namanya Haris. Ada Haris ya, mohon maaf. Udah keluar, sungguh bener. Dia sudah keluar. Dia itu lawan politikmu, Raisul Jin, jadi dia raisnya jin. Jangan sampai kamu mendengarkan ucapannya, terima pesan-pesannya, atau koalisi dengan dia, bahaya. Fatashko, ciloko. Dah pendek gitu. Tenang tuh suami istri. Masya Allah, surga. Di sini semeter aja berapa tanah? Ngontrak saja kadang-kadang ada yang lambat dikit bayarnya. Adam dan Hawa punya tanah arduhas samawati wal ardu. Kalau mau menggunakan tafsir klasik, mulari seharian nggak tuntas itu. Tenang. Tahu-tahu setan masuk surga. Loh, kok setan bisa masuk surga? Bukannya surga itu lebih safety daripada Makobrimob, lebih aman daripada Ma'rod. Aja sekarang Ma'rod masuknya susah benar. Ada qil. Ada yang mengatakan bahwa setan bisa masuk ke dalam surga itu karena masuk ke dalam mulut ular. Ini kalau kaum sufi isyarat istilah. Yang si ular itu adalah rumboy yang biasa ngirim konsumsi ke surga. Dengan bahasa lain,
Setan bisa masuk surga itu karena ada kendaraan politiknya. Masuk silaturahim, tahu-tahu ngajak takrir, ngajak diskusi. Yang didiskusikan ayat juga. Kamu dapat ayat ya, Dam? Ya. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata kan? Iya. Kok tahu? Dari YouTube. Nah, setan juga ngaji dari YouTube, gak mau qiraatul kutub. Ngajinya postingan, gak mau sama ajengan. Orang lain pegang mushaf, dia pegang WhatsApp gitu. Tahu kamu maksudnya? Tahu. Aku nggak boleh dekat pohon ini. Bukan. Duh, aku ngaji. Ploso. Lirboyo. Kerapia. Nonggone Kudus. Mbah Harwan. Sama semua tafsirnya. Itu apa? Tafsir jalan lain. Wah, aku punya tafsir jalan lain. Tafsir yang tidak pernah dikenal selama ini. Apa? Mana hakum rabbukum ala syarati illa takuna malakaini atau takuna khamdi. Justru kalau kamu dekati pohon ini, kamu makan buahnya, kamu akan naik pangkat. Naik jadi malaikat, dan kamu tidak akan pernah didemo, diinterpelasi, apalagi di impeachment. Ya paling cuma dibully dikit lah gitu. Adam tentu tidak percaya. Tapi setan sumpah. Aku sama huma ini sumpah. Memang yang namanya jurkam tuh sumpah melulu. Juru kampanye. Untuk meyakinkan konstituen kan sumpah dia. Aku bersumpah bahwa apa yang aku sampaikan ini nasihat buat kamu. Aku ini cuma tim sukses kan. Adam mendengar sumpah goncang pikirannya. Kenapa? Karena Adam nggak pernah nonton TV One. Apalagi Aswaja TV yang kelap-kelip itu loh. Sekali saja nonton TV One, yakin gak akan percaya. Kenapa? Sebab di TV One tuh ada orang yang itu sampai nyumpah-nyumpahin tuh. Pakai sepatu, pakai peci, pakai dasi, pakai minyak wangi, datang naik masjid, disumpah pakai kitab suci, ternyata nyolong sapi sama EKTP. Yakin gak akan percaya Adam. Ditambah yang satu lagi, ngaku dipukulin orang, taunya operasi. Adam tergoda, dia petik apa jadinya? 3 ruginya. 1, badat lahuma sawatuhuma. Tampak pada mereka aib mereka, telanjang bulat, krisis sandang. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Krisis ekonomi, krisis pangan. Yang ketiga, desintegrasi bangsa. Wah, ini agak 2019 ini. Desintegrasi rumah tangga, karena sebagian fasir mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu misah. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam di India. Hawa pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Namanya perempuan itu kan paling nangis saja. Dan kalau sudah nangis repot kita. Ada yang sudah menikah di sini? Belum ada. Saya ajarin doa supaya nanti cepat menikah ya. Mau nggak? Ini doanya nih. Kalau kamu kondangan ketemu dengan pengantin, bacanya apa? Wa inna insyaallah bikum lahiqun.
Pekerja menangis siang dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh di sini. Kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan kangen dengan kasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi kan tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Apalagi Ustaz. Taufik itu apa lagu dangdut itu danco gitu. Untung saja Adam dapat WA. Itu WA hangat tuh ya. Wahyu Allah. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Talaqi wal musyafahah wajib. Kalau orang sufi tarekat itu talqin wal bai'ah. Lalu Adam talaqi, menerima. Apa yang diterima? Kalimatin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Fataba alaihi. Lalu Adam menerima beberapa kalimat min rabbih, dari Tuhannya. Tobat, diterima tobatnya. Itu tidak bawa alamat, tidak pakai Google Maps. Kaki Adam itu digiring. Digiring sampai di Jabal Rahmah. Bertemu dengan istrinya. Qila 300 tahun berpisah. 300 atau 350 tahun berpisah gara-gara apa? Gara-gara tadi itu. Sama dengan dijajahnya Indonesia oleh Belanda. Membaca doanya itu mirrobi, dari Tuhannya. Kalau bahasa sekarang doanya itu muttasilus sanad. Ada yang mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ada yang nambah dengan tawasul dengan Nabi Muhammad. Ya, biasa saja kalau Nabi Adam tawasul biasa. Begitu bikin kesalahan di surga, dia lakukan istighfar, dia bertawasul dengan Rasulullah. Setan juga bikin salah di surga. Ditegur dia malah ngotot. Tidak istighfar, tidak tawasul. Memang setan tuh anti istighfar, anti tawasul. Menghadapi hari depan apa? Wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikan kalimat hudan, hubungan dengan hudan lil muttaqin. Kan sudah awal suratnya. Ke depan ada siapa yang nanti jika turun petunjuk kepada kamu, nanti tunggu saja. Wala ta'jal bil Qur'ani qabla an yuqda laka wahyu. Jika aku sudah berikan petunjuk pada kamu hudan, siapa saja, acungan, wajingan, silakan. Tabi'ah hudaya. Yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan ditimpa khauf dan huzn. Apa khauf? Cemas menghadapi masa depan. Apalah huzn? Tenggelam dalam kesedihan karena ada satu kehilangan. Tidak akan terjadi. Apa yang ditangkap? Satu, kalau nanti kalian sudah menikah, kalau kalian bagian dari keluarga, anak, bapak atau istri, bisa bahagia. Satu,
Jangan menggantungkan kebahagiaan pada materi. Itu bohong semua itu. Percaya. Banyak orang yang setia dalam keadaan menderita, tapi saat segala ada, dia tidak lagi bisa mengatur mata. Banyak orang yang khusyuk berdoa saat miskin, tapi ketika hartanya sudah banyak, tidak sempat pulang. Karena tiap hari dia bersedekah di Baitul Mal. Yang kedua, bahagianya rumah tangga kalau bisa selamat dari orang ketiga. Orang ketiga biasanya teman SMA. Setan sama Adam tuh CS. Biasa ngopi bareng. Saya tanya, jadi yang makan buah larangan itu Adam apa istrinya dulu? Adam apa istrinya dulu? Gampang jawabannya. Yang makan di rumah, suami apa istri dulu? Suami belum pulang dia udah habis-habisin berapa kali itu. Istrinya dulu. Kenapa? Karena memang perempuan tuh gampang percayaan sama sales. Ya itu coba. Ditawarin sales. Nenek kalau datang ke sini nanti wajahmu cantik lagi. Begitu datang ternyata mukanya malah bengap gitu. Yang ketiga, jika satu saat ada pribadi, ada suami istri, ada keluarga, ada negara, karena godaan intervensi asing kemudian terjadi desintegrasi bangsa, krisis ekonomi berkepanjangan, terjadi gejolak dalam negeri, satu jawabannya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Wajib bangsa itu melakukan tobat nasional dengan membaca wahyu Allah. Min rabbih kalimatnya, bukan min Amerika, min Rusia, min Cina, tidak, min rabbih. Kedua, untuk menghadapi masa depan satu bangsa, juga bangsa itu harus menjadikan hudallah sebagai referensi hidupnya, supaya tidak lagi khauf menghadapi masa depan, walahum yahzanun, dan tidak usah sedih dengan apa yang terjadi kemarin-kemarin. Itu pelajaran yang kita ambil yang pertama.